Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak keluar dari majlis ini terkecuali benar-benar kita mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang lalu, di mana pada kajian yang lalu kita membaca sebuah hadis, di mana hadis itu menerangkan tentang hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia, yang kemarin sudah sempat kita baca sejarah hidupnya atau cuplikan dari ringkasan hidupnya, di mana dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Kemarin kita sudah bahas apa manfaatnya takwa, apa itu takwa, apa keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan oleh Rasulullah, wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah. Maksudnya iringilah itu apa? Bersegeralah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah, dan iringilah keburukan itu dengan amal hasanah. Tamhuha, niscaya amal hasanah tadi akan menghapus amal buruk yang kau lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Yang pertama bahas tentang takwa, hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang namanya manusia kan nggak pernah lepas daripada perbuatan dosa. Kalau dia berbuat dosa gimana? Dilanjutkan sama Nabi, wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau engkau berbuat buruk, berbuat dosa, maka bergegaslah, bersegeralah, iringilah perbuatan salahmu itu dengan apa? Dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik yang kau lakukan tadi akan menghapus perbuatan burukmu. Kemudian terakhir dari hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang menjelaskan antara hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Baca baik-baik hadisnya Nabi ini. Apa yang diucapkan sama Nabi? Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Di sini Rasulullah tidak bersabda dan bergaullah dengan muslim. Di sini Nabi nggak berbicara dan bergaullah dengan saudaramu. Di sini Nabi tidak berbicara dan bergaullah dengan si kaya, dan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki derajat. Tidak berbicara seperti itu. Tapi yang disampaikan sama Nabi, wa khaliqin nas. Kepada siapa kita harus berbudi pekerti luhur? Ketika kita bergaul dengan manusia, apapun agamanya, apapun statusnya, perintahnya Rasulullah apa? Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur, tanpa kecuali, kepada siapapun. Nanti akan kita bahas penjelasannya. Kita akan bahas dulu kelanjutan daripada takwa, yaitu wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Yakni di sini
perbuatan maksiat yang dimaksud di sini adalah perbuatan dosa. Sayyi'ah di sini adalah perbuatan dosa. Jadi manusia itu kalau berbuat dosa maka segera iringi dengan amal soleh, karena amal soleh itu nanti akan menghapus dosa yang dia lakukan. Amal soleh atau hasanah yang dimaksud ini seperti apa? Seperti sedekah, seperti sholat, seperti puasa, seperti istighfar, seperti zikir-zikir yang lainnya. Ini kalau dikerjakan dapat menghapus perbuatan buruk atau perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi dihapus daripada buku catatan malaikat. Malaikat yang mencatat perbuatan dosa itu akan dihapus perbuatannya dengan amal soleh yang dia lakukan. Di sini yang perlu kita tekankan sebelum kita mengkaji lebih jauh. Dosa itu ada dua. Ada dosa besar yang disebut dengan kabair, ada dosa kecil yang disebut dengan shaghair. Tapi ingat dua-duanya dosa. Jangan pernah beranggapan mending saya berbuat dosa kecil daripada berbuat dosa besar. Dua-duanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang rela dimurkai oleh Allah, maka ini orang nggak benar. Lain halnya kalau melakukannya secara nggak sengaja, keterjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tapi jangan sampai pernah kita anggap ini dosa kecil, lebih baik saya melakukan yang kecil asalkan saya tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar. Dua-duanya dosa, dan barang siapa yang meremehkan dosa kecil, maka sikap meremehkannya itu bisa merubah status dosa kecil menjadi dosa besar. Jadi ada dosa kecil. Dosa kecil ini bisa diampuni dengan apa? Melaksanakan amal baik. Amal baik ini bisa ngampuni dosa. Makanya diajarkan kita sama Rasulullah, kalau engkau nggak sengaja berbuat dosa, dosanya dosa kecil, maka bergegaslah, iringilah perbuatan salahmu tadi itu dengan amal soleh. Niscaya amal soleh itu bisa menghapus dosa yang kau lakukan. Akan tetapi kalau orang tersebut menganggap remeh dosa yang diperbuat, maka status dosanya berubah. Yang tadinya harusnya bisa diampuni dengan amal-amal soleh seperti sholat, seperti puasa, seperti istighfar, jadi nggak bisa diampuni dengan itu dan wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nganggep remeh. Nganggep remeh kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosanya malah jadi dosa yang besar. Seperti misal saya jalan, ini jenengan masih duduk di sini kan ada teh di depannya. Saya jalan nggak sengaja tehnya ketendang. Kemudian sarungnya jenengan basah. Lalu yang namanya manusia itu lumrahnya kan jengkel. Datang ke pengajian sudah rapi bersih ketumpahan teh. Atau saya bawa teh jatuh ke pundaknya jenengan. Tapi kalau saya nyadarin itu perbuatan salah, dengan tata krama saya minta maaf, maka ini kan masalah sepele. Maka dengan senang hati orang itu akan maafkan kita. Ya Allah Pak, ngapunten, saya nggak sengaja tadi jalan nyun sewu Pak. Saya nunjukkan betul-betul minta maaf, penyesalan yang luar biasa. Masalahnya masalah sepele, maka bisa langsung dimaafkan. Tapi kalau nganggep itu bukan masalah, seperti orang berbuat dosa tapi nyepelekan, biasa, jadi nggak gubris. Padahal perbuatannya itu melanggar perintahnya Allah, tapi nggak digubris sama dia, merendahkan. Itu seperti saya jalan, ya, kemudian saya nendang tehnya jenengan, tumpah. Orang kalau tumpah kena sesuatu itu kan kaget, mesti ada marahnya lah sebelum orang itu minta maaf, ada jengkelnya. Terus saya cuma ngelihat tok, dekek gelas sih genah, aja dekek pinggir jalan. Ini yang tadinya bisa dimaafkan bisa berubah menjadi kemarahan, ya kan? Karena apa? Kita menganggap remeh, kita salah, kita nggak minta maaf, tapi kita malah menyepelekan. Orang merasa tidak dihargai, akhirnya marah. Kita nggak sengaja pas ngambil sepeda motor dari parkiran, nggak sengaja nyenggol motornya orang, jatuh, kaget yang punya, apalagi itu motor baru. Tapi begitu kita nunjukkan kalau kita ini salah, menyesal, minta maaf, dimaafkan, masa sepele. Tapi begitu kita jatuhkan terus kita jalan aja, orang ini masih marah, maki, kurang ajar, jatuhkan, enggak minta maaf, merusak, kita langsung jalan seakan-akan itu bukan perbuatan salah. Nah, ini statusnya berubah.
Akhirnya yang tadinya bisa dapat pengampunan dengan amal soleh, akhirnya dia dituntut untuk bertobat dengan sungguh-sungguh karena menyepelekan. Jadi jangan digampangkan. Kita mau bahas masalah dosa, masalah pengampunan, tapi jangan sampai kita menggampangkan atau memilah-milah. Oh ini dosa besar, oh yang ini dosa kecil, masih mending dosa kecil. Kita nggak tahu kapan murkanya Allah yang besar itu turun kepada kita. Sebagaimana kita nggak tahu amal kita yang diterima sama Allah yang mana. Ada amal yang besar, haji, ternyata nggak diterima sama Allah Ta'ala karena ngelaksanakannya nggak benar-benar. Tapi ada amalan yang sepele, kata Rasulullah, kalau engkau melihat sesuatu di jalan yang ganggu jalannya manusia, kalau kau singkirkan, kau inggirkan dari jalanan tersebut, maka bagimu dicatat sebagai orang yang bersedekah. Kita nemu barang di pinggir jalan, oh ini kalau kena kakinya manusia bahaya, kita minggirkan. Atau ada batu di pinggir jalan, kita minggirkan. Bisa jadi malah hajinya nggak diterima, nyingkirkan batunya itu yang malah diterima dan datangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam amal-amal yang besar itu ada syaitan yang berjuang kita untuk berbuat riya atau ujub, takjub dengan amal perbuatan kita sendiri. Nah ini yang bahaya. Tapi di amal-amal yang ringan justru kita jauh dari sombong, justru kita jauh daripada riya. Mana ada orang nemu batu di pinggir jalan disingkirkan terus pamer, tadi batu di situ saya nyingkirkan loh, sampai bisa jalan dengan enak gara-gara saya, kan nggak ada. Selesai pengajian ini terus ada yang lihat kotoran diambil, dipungutin kotorannya, dibersihkan, terus mau pamer, kuis yang bersih ke, saya ngeresekno aku, kan nggak ada. Justru yang amalia kecil itu terkadang manusia bisa ngerjakannya dengan setulus hati, nggak ada embel-embelnya, nggak ada riaknya, nggak ada ingin dipandang orang, justru malah geli kalau mau dipamerkan. Tapi kalau amal-amal yang besar, nah di sini bisa tercampur dengan riya, bisa tercampur dengan sombong. Jadi jangan pernah remehkan yang kecil. Ingat kata Rasulullah apa? Ada perempuan, bukan perempuan baik-baik, ketika ngambil air mau diminum, dia lihat anjing yang kelaparan, minumannya diberikan ke anjing, berkat perbuatannya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebaliknya ada wanita yang jahat, dia orang baik tapi punya sifat jahat, kucing sama dia dikurung sehingga kucing tadi nggak bisa makan, nggak bisa minum, gara-gara perbuatannya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan perbuatan baik dan perbuatan dosa, jangan dilihat besar kecilnya. Kalau baik lakukan karena kita butuh banyak amal soleh, kalau jelek tinggalkan. Loh ini dosanya kecil bukan dosa besar, tetap kecil datangkan murkanya Allah Ta'ala. Jangan sampai engkau rela ada waktu di mana engkau bernafas dan Allah dalam keadaan murka. Karena kalau belum diampuni mati, engkau mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Ini kan dosa kecil. Ya dosa kecil, tapi kan setiap perbuatan dosa datangkan amalannya Allah. Setiap orang berbuat dosa Allah nggak ridho, mau kecil mau besar nggak ridho. Nah kalau engkau belum diampuni sama Allah Ta'ala, maka engkau wafat dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, engkau wafat dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'iyadzubillah. Jadi jangan pernah anggap remeh perbuatan dosa. Nah di sini kita dijelaskan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak sengaja berbuat dosa, maka iringilah dengan amal soleh. Niscaya amal soleh tadi akan menghapus dosamu, dengan catatan bukan mustahzi. Mustahzi itu seperti apa? Mustahzi itu orang dia timbul syahwatnya kepingin berbuat dosa, terus apa? Ya sudah, saya tak berbuat dosa, habis itu saya sedekahkan, dosa saya diampuni sama Allah. Nah ini mempermainkan Allah Ta'ala. Ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang yang betul-betul dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kemudian dia beramal soleh untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Kalau dia main-main, sama juga seperti taubat. Taubat itu punya syarat supaya taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang tidak dibarengi dengan syarat yang disebut dengan taubatan nasuhah, maka taubatnya nggak diampuni sama Allah Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat, dosa besar, agar mendapatkan ampunan daripada Allah, maka dia harus bertaubat. Syaratnya taubat yang diterima sama Allah adalah taubatan nasuhah. Apa itu taubatan nasuhah? Yang pertama al-igla. Caranya taubatan nasuhah itu yang pertama al-igla,
melepaskan diri daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Misalnya hobinya mendem, tinggalkan dulu mendemnya. Misalnya hobinya keplek, tinggalkan dulu kepleknya. Misalnya hobinya zina, tinggalkan dulu perbuatan zinanya. Misalnya perbuatan dosanya apa, tinggalkan dulu perbuatan dosanya. Nggak bisa tobat sambil berbuat. Jadi yang pertama apa? Al-igla, perbuatan dosanya ditinggalkan. Yang kedua apa? An-nadmu, menyesali. Ini syaratnya taubatan nasuha. Kalau ada orang taubat, sholat sampai kakinya bengkak, nangis sampai basahin sekujur tubuhnya, tapi nggak ada penyesalan atas perbuatan dosa yang dia lakukan, berarti dia belum bertaubat. Taubatnya belum diterima sama Allah. Karena taubat yang diterima adalah taubatan nasuha. Yang bagaimana taubatan nasuha? Taubatan nasuha yang pertama sudah meninggalkan perbuatannya, yang kedua menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, dan penyesalannya karena Allah. Jadi menyesal karena ada larangannya Allah yang dilanggar, menyesal karena ada perintahnya Allah yang ditinggalkan, menyesal karena berbuat sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, menyesal kenapa tidak takut kepada Allah. Jadi menyesалnya karena Allah, bukan karena harta. Ada orang yang menyesal bukan karena Allah, menyesal, dia nyesal kalau tadi ikut main judi, coba saya nggak main judi, duit saya nggak habis. Nah ini kan menyesalnya bukan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Saya nyesel minum ciu tadi, akhirnya perut saya mules. Loh, ini berarti nyesalnya bukan menyesali perbuatan maksiatnya, tapi menyesali sesuatu yang sifatnya dengan dirinya. Jadi menyesalnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Wal azmu, punya tekad yang kuat, bi an la ya'ud, untuk tidak kembali ke dalam perbuatan. Nah, tekad ini juga bukan hanya terus cuma gur tekad tok, tidak. Misal ada orang hobinya minum, ada orang hobinya mencuri. Setelah dia melakukan perbuatannya, dia tinggalkan, kemudian dia nyesal. Yang ketiga apa? Dia harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat dengan dibuktikan apa? Segala sesuatu yang akan mengantarkan dirinya ke perbuatan itu lagi dia jauhin. Itu yang namanya tekadnya kuat. Bukan cuma sekedar pasang niat, saya nggak mau minum lagi, tapi juga dijalani. Menjalaninya bagaimana? Kalau saya kumpul sama orang ini teman saya biasa ngajak minum. Kalau saya kumpul sama dia lagi, bakal diajak ke tempat yang sama minum lagi. Tinggalkan teman itu. Itu yang namanya tekad kuat. Kalau saya nongkrong di tempat itu lagi, saya bakal minum lagi. Yang namanya tekad yang kuat itu berarti segala sesuatu yang ngantarkan dia ke perbuatan itu dia jauhin semuanya. Kalau tiga-tiganya dilakukan, kemudian dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya diampuni sama Allah ta'ala. Kalau dia taubat tapi tiga hal ini nggak dilakukan, atau hanya satu dua tidak dilakukan, atau dua satu tidak dilakukan, pokoknya syarat-syaratnya ini nggak dilakukan, maka taubatnya belum diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat yang diterima adalah taubatan nasuha. Dan ada ulama yang sampai mengkategorikan lebih daripada tiga, tapi intinya di tiga ini. Yang orang mau tobat ya tinggalkan dulu perbuatan maksiatnya, nyesali perbuatannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini taubah yang benar. Kalau cuma astagfirullahaladzim belum taubat. Astagfirullahaladzim tapi hatinya belum merasa menyesali, karena penyesalan itu bagian daripada taubah. Orang yang menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, pada hakikatnya dia sedang menunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la budda minan nadamah, wajib baginya untuk menyesali perbuatannya. Menyesalnya bagaimana ya? Menyesal sungguh-sungguh. Lah kalau menyesalnya pura-pura, di sini kita ini kalau minta ampun kan urusannya bukan sama manusia. Kalau sama manusia kita bisa bohong, kerja, berbuat salah, ngelanggar, nyesal pura-pura sama bosnya kan bisa. Tapi ini kalau kita minta ampun kan urusannya sama yang menciptakan hati kita. Jadi kita nggak usah tanya pura-pura, nggak pura-pura, nggak usah tanya. Ini urusannya sama Allah Ta'ala. Apapun yang kau sembunyikan dalam hatimu, apapun yang terbesit dalam hatimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Jadi kalau cuma pura-pura ya nggak diterima. Jadi betul-betul harus mukhlis dari lubuk hati yang paling dalam, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai malaikat itu kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, malaikat yang sebelah kiri yang nyatat amal perbuatan dosa kita itu ditegur sama yang sebelah kanan, jangan dicatat dulu. Jadi ada orang maksiat itu, malaikat sebelah kiri mau nyatat sama yang kanan ditahan dulu, tahan, jangan dicatat dulu. La'allahu yatub,
bisa jadi orang ini habis ini bertaubat. Kalau dosanya kecil dengan berbuat amal hasanah tadi menghapus dosanya. Kalau dosanya besar dengan bertaubat taubatan nasuha. Kalau ditunggu sampai waktu yang disebutkan sama ulama dalam riwayat 6 jam tapi falakiyah. Secara apa namanya? Secara waktunya falakiyah. Nah itu sampai nggak taubat, baru malaikat yang sebelah kanan bilang apa? Tulis sudah. Semoga kita supaya kita sudah nggak gantung lagi sama perbuatan ini. Jadi kita diistirahatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala daripada menunggu orang ini untuk bertobat. Karena kalau lebih daripada itu, ya berarti dia nggak mau bertobat, dikasih jangka waktu. Nah, itu dalam sebuah riwayat diriwayatkan seperti itu. Saking sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi kesempatan, nggak sengaja berbuat salah, diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasayyi'atu syamilatun lis-saghirah wal kabirah. Yang namanya sayyi'ah, keburukan, perbuatan maksiat, maka itu secara keseluruhan termasuk yang kecil maupun yang besar. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Lakinnal hasanah binisbah ilal kabirah at-taubatu minha. Akan tetapi hasanah, amal baik yang diminta supaya dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau untuk dosa yang besar hasanahnya adalah taubat. Jadi amal hasanah ini kan banyak, taubat ini kan termasuk bagian daripada amal hasanah. Sayyi'ah yang namanya keburukan berarti mencakup dosa kecil dan dosa besar. Tapi yang bisa mendapatkan ampunan atau dihapus dosanya cukup dengan beramal soleh, itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, amal hasanah yang harus dia lakukan bukan sholat, sedekah, bukan itu. Kalau yang itu tadi buat dosa yang kecil. Amal hasanah yang dilakukan supaya menghapus dosa besar yang dia lakukan adalah bertaubat. Taubatnya dengan taubatan nasuhah. Adapun dosa-dosa kecil yang dia lakukan nggak sengaja keluar ngelihat auratnya perempuan, nggak sengaja, pokoknya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar ini, kalau kita berbuat maka cepat-cepat bersegeralah untuk berbuat baik, beramal hasanah. Tujuannya apa? Diampuni dosanya. Bisa sholat pakai sholat, nggak bisa sholat pakai istighfar, astagfirullah, saya nggak sengaja tadi berbuat ini. Berbuat dosa lagi nggak sengaja lagi apa? Sedekah, keluarkan. Kita nggak ada uang, ada cuma 1.000 rupiah, keluarkan, niatkan, ya Rabb, atasaddaqu lillahi ta'ala, saya bersedekah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini amal-amal hasanah bisa menghapus perbuatan dosa yang baru kita lakukan. Adapun kalau dosanya besar, amal hasanah yang harus dilakukan adalah taubatan nasuhah. Ruwiya anna rajulan yusamma Nabhan at-Tammar. Diriwayatkan dulu ada salah seorang muslim di zaman Rasulullah namanya Nabhan at-Tammar. Nabhan at-Tammar ini punya toko. Tokonya jualan kurma. Datang perempuan bukan muhrimnya. Sampai di tokonya, ngelihat-ngelihat kurma yang di depan, kata Nabhan at-Tammar, "Inna dakhilal hanut." Di dalam toko ini ada kurma-kurma yang lebih bagus daripada yang saya pajang di depan. Maka perempuan ini masuk. Ketika di dalam tokonya, yang laki-laki digoda oleh syaitan, yang perempuan digoda oleh syaitan. Tapi tidak sampai berbuat zina. Jadi baru megang, yang sesuatu yang mengarah ke perbuatan zina. Ketika dia sudah mau berbuat yang tidak, maka dia teringat takut ditinggal itu perempuan. Maka perempuannya juga keluar. Maka Nabhan at-Tammar ini dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa besar. Tolong hukum saya." Maka ditinggal sama Rasulullah. Rasulullah nggak suka sama orang yang suka buka keburukannya depan orang banyak. Ini dia datang depan Sayyidina Umar, depan apa? Langsung ngomong, "Saya baru berbuat dosa besar." Rasul ngajari supaya kita itu menutup aib jangan diumbar. Aibnya sendiri aja nggak boleh diumbar depan orang lain, apalagi aibnya orang lain. Maka kemudian dia terus mendatangi Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya ini punya dosa besar barusan saya lakukan." Maka dia ceritakan perbuatan dosa itu kepada Rasulullah SAW. Ini orang tidak berbuat zina, tapi karena dia ini orang yang hatinya takut sama Allah, terkadang ketika kemakan syaitan ya bisa. Yang namanya manusia,
ketika dia nggak ingat sama Allah, ketika syahwatnya muncul, tiba-tiba dia mau berbuat maksiat, tapi belum sampai terjerumus dia sudah sadar dan dia ketakutan yang luar biasa, minta sama Rasulullah diajarkan bagaimana caranya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tersebut, tawadda wudu'an hasanan, wudu'lah kau dengan wudu' yang benar. Wudu yang benar ini bagaimana? Ya bukan wajibnya aja, tapi sunnah-sunnahnya dikerjakan, dan yang dianjurkan sama Nabi dilebihkan. Tawadda wudu'an hasanan, berwudulah engkau dengan wudu yang baik. Kemudian dia melaksanakan wudu bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak lama kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Quran, wa aqimis shalah tarafan nahar wa zulfa minal lail. Turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mendidik manusia itu, mendirikan sholat tarafan nahar, di waktu siang, yaitu subuh, zuhur, asar. Wa zulfan minal lail, dan di malam hari, yaitu maghrib dan isya. Manfaatnya dari orang yang melaksanakan sholat dari apa? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Hasanat di sini apa? Sholat. Sholat ini kan bagian daripada amal hasanah. Yudhibna sayyiat, dosa-dosa yang kau lakukan ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan oleh Allah gara-gara atau sebab perbuatan amal hasanah. Jadi ini Nabi bawakan hadisnya kepada kita, terus sejarah mencontohkan kepada kita seseorang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dosanya dosa kecil. Setelah berbuat dosa dia takut, lari kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wudulah kau dengan wudu yang sempurna. Setelah wudu diperintahkan sholat, karena dengan sholat dosamu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai adzunub as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Maka Nabhan At-Tamar ini bertanya kepada Rasulullah, Ali hadza ya Rasulullah, apakah ini khusus buat saya? Jadi kalau berbuat dosa kecil langsung sholat, berbuat dosa kecil langsung sholat? Kata Rasulullah, tidak, bali jami'i ummati, melainkan untuk seluruh umatku. Jadi kalau nggak sengaja berbuat dosa, iringilah atau bersegeralah langsung beramal soleh, niscaya amal solehmu itu akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kata Rasulullah dalam hadisnya lagi disebutkan, man tawadda'a wudu'i hadza, barang siapa yang melakukan wudu seperti wudu ini, yaitu wudu yang sesuai dengan anjurannya Nabi, wudu dengan sunnah-sunnahnya, wudu sesuai yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma shalla adh-dhuhri, kemudian dia melaksanakan sholat zuhur, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara zuhur sampai subuh sebelumnya. Jadi datang waktu zuhur, Allahu Akbar, dia wudhu dengan wudhunya Rasulullah, sunnah-sunnahnya dikerjakan, kemudian sholat zuhur, Allahu Akbar, maka dosa mulai dari subuh sampai zuhur, kalau dia berbuat dosa kecil diampuni sama Allah Taala. Datang waktu asar, dia wudhu lagi dengan wudhu yang sempurna, kemudian sholat. Ini hadis disebutkan oleh diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'li wal Bazzar, dan banyak sekali daripada perawi-perawinya, daripada Harith bin Abdullah maula Uthman bin Affan wa huwa thiqah. Ini hadis diriwayatkan, kata Rasulullah, datang waktu zuhur wudunya sempurna, sholat, dosanya dari subuh sampai zuhur diampuni. Datang waktu asar, dia wudu yang sempurna, kemudian sholat, dosanya dari zuhur sampai asar diampuni. Datang waktu maghrib, wudu dengan wudu yang sempurna, sholat maghrib, dosanya mulai dari asar sampai maghrib diampuni. Datang waktu isya, wudu yang sempurna, kemudian dia sholat, maka dosanya mulai dari maghrib sampai isya diampuni. Datang waktu subuh, dia sholat, dia wudu dengan wudu yang sempurna, dia sholat, maka dosanya mulai dari isya sampai dia masuk waktu subuh diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita bisa menghindari pada perbuatan-perbuatan maksiat yang besar, insya Allah kita mati nggak punya dosa. Maksiat yang besar ini kita tinggalkan sudah, kita nggak mau sama sekali nggak mau berbuat maksiat yang besar. Jaga hubungan kita dengan manusia. Apakah manusia nggak bisa berbuat dosa? Bisa, kan dosa kecil. Karena dosa besarnya kan kita sudah jauhin. Hubungan manusia kita jaga supaya nggak zalimin, nggak nyakitin.
Hubungan kita dengan Allah, yang namanya manusia nggak sengaja ya pasti ada perbuatan maksiat kecil. Tapi setiap kali kita berbuat maksiat ada sholat yang kalau kita lakukan ngampuni dosa kita. Jadi satu hari lewat nggak punya dosa, satu hari lewat nggak punya dosa, satu hari lewat nggak punya dosa. Kalau kita bisa jaga nggak berbuat dosa besar, kemudian tidak memzalimi orang lain, jaga hubungan sama orang lain itu bagus, insya Allah mati dalam keadaan tidak memiliki dosa, alias mati kita dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu begitu cintanya. Jadi seakan-akan Allah ini nggak mau kita ini punya dosa, karena pada dasarnya kan manusia diciptakan untuk menghuni surganya Allah. Sehingga ketika berbuat salah sama Allah diberi kemudahan untuk mendapatkan ampun. Tapi kemudahan itu jangan dianggap remeh, jangan terus gak peduli. Allah sudah ngasih kita. Jadi kalau ada orang yang dosanya gak diampuni, bukan berarti Allah gak ngampuni dosanya, dia yang gak minta ampun. Karena banyak sarana untuk dia mendapatkan pengampunan. Sholat saja menjadikan dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Nah ini malah sarananya ninggalkan sholat. Ninggalkan sholat kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar nggak bisa dengan sholat setelahnya itu dosanya diampuni, nggak bisa. Dosa besar harus dengan bertaubat. Al-Imam Ghazali pernah ditanya, orang yang taubatnya diterima sama Allah itu ada tanda-tandanya nggak? Misal ada orang dulu bekas pemabuk, ada orang dulu bekas berbuat macam-macam lah, terus dia taubat. Dia mau tahu taubat saya diterima sama Allah apa enggak? Ada tanda-tandanya enggak? Kata Imam Ghazali, adapun yang dari Rasulullah menjelaskan tentang bukti kalau taubatnya orang diterima itu seperti apa enggak ada. Tapi biasanya muncul sedikit tanda-tanda kalau orang ini taubatnya diterima sama Allah. Apa? Yang pertama, dia terselamatkan daripada perbuatan maksiat. Jadi kalau perbuatan yang pernah dia lakukan atau perbuatan-perbuatan dosa lagi yang lainnya, itu kalau orang sudah bertobat, taubatnya diterima sama Allah, gak ada keinginan untuk bermaksiat lagi. Setiap ada perbuatan maksiat yang terlintas di benaknya atau ditawarkan orang ke hadapannya, ditolak sama dia. Saya nggak mau, cukup dulu saya sudah berbuat yang tidak diridhoi sama Allah. Jadi ada penolakan. Ini tandanya taubat yang lalu sudah diterima sama Allah Ta'ala. Jadi dia sudah tidak menyukai lagi perbuatan buruk. Kemudian tandanya apalagi hatinya lembut, mudah nangis, mudah dengar nasihat. Ini tanda orang yang taubatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselamatkan dirinya daripada perbuatan maksiat, dia nolak, kemudian hatinya menjadi lembut. Ini termasuk ciri-ciri daripada orang-orang yang insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu keutamaannya sholat. Jadi sholat yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Wa ruya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni almamtu. Datang seseorang kepada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, inni almamtu ay tubtu bi dzanbin azim. Aku ini ingin bertobat daripada perbuatan dosa yang besar. Famadza yukaffiruhu anni? Apa yang bisa itu menjadikan dosaku ini diampuni sama Allah? Jadi orang ini datang ingin tobat. Aku berbuat dosa, dosanya besar ya Rasulullah. Saya ingin tobat. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya dapat mendapatkan pengampunan dari Allah? Nah ini bedanya orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu begitu berbuat salah langsung cari tahu. Kalau dia nggak punya ilmunya, cari ulama, cari Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa, ini caranya supaya saya diampuni sama Allah gimana? Saya nggak mau hidup dalam keadaan berumuran dosa. Beda dengan zaman kita berbuat dosa malah diem aja, nggak cari pengampunan, nggak tanya. Kalau zaman dulu orang-orang namanya manusia nggak akan luput daripada perbuatan salah. Tapi ketika berbuat salah mereka sungguh-sungguh nyari tahu bagaimana dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang ini berkata demikian, Nabi tahu orang ini agak frustasi. Nah, biasanya seperti ini nih karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah pada dasarnya. Dia berbuat dosa besar, kemudian takut datang kepada Rasulullah, dosa saya besar, tolong ngajarin saya perbuatan yang bisa menjadikan saya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum dijawab sama Nabi, dibesarkan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an apa? La taqnatu min rahmatillah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada siapa? Ibadi,
Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang diajak bicara sama Allah, hambanya yang berlumuran dosa, yang sudah kelewat batas. Asrafu ala anfusihim, jadi perbuatannya itu sudah kelewat batas. Apa kata Allah? Gak diusir. Apa kata Allah? Tidak dilaknat. Apa kata Allah? Gak dikafirkan sama Allah Ta'ala. Allah ini berfirman untuk hamba-hambanya yang kelewat batas, yang dosanya besar. Apa yang diucapkan oleh Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian ini sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Padahal yang diajak omong ini orang keterlaluan. Ibarat kata kita punya anak kita ini berbuat dosanya sama kita juga bukan sepele, bukan cuma ngangkat suara, tapi sudah mencaci maki kita, sudah berbuat yang nyakitkan hati. Terus kita bilang sama anak kita, nak, jangan pernah putus asa untuk cari ridhonya bapakmu sama ibumu. Jarang ada orang tua yang seperti itu. Yang ada orang tua kalau sudah disakitin sama anaknya luar biasa, diusir anaknya. Tidak jarang orang tua yang menganggap anak bukan anaknya lagi karena merasa sakit hati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara dengan hambanya yang berlumuran dosa, yang kelewat batas, sama Allah dikatakan apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu bisa mengampuni seluruh dosa-dosa. Dosanya hambanya sebesar apapun akan diampuni sama Allah. Nah, ini sama Nabi dimotivasi dulu. Ditanya sama Nabi, dzanbuka a'dzam amis sawawat. Orang ini kan bilang, saya ini punya dosa besar ya Rasulullah. Ajari saya caranya supaya dapat ampunan. Sama Nabi ditanya, mana yang lebih besar? Dosamu apa langit? Dibesarkan dulu hatinya sama Nabi, supaya dia tahu kalau ampunan Allah ini nggak ada yang ngalahkan. Selagi engkau belum menyekutukan Allah, ada ampunan. Pintu taubatnya Allah terbuka. Maka orang ini saking merasa perbuatannya ini sudah kelewat batas, dosanya dosa besar, maka dia katakan apa? Dosa saya lebih besar. Sama Nabi ditanya, mana yang lebih besar? Dosamu atau langit? Dosa saya ya Rasulullah. Saking ngerasa kalau perbuatannya sudah kelewat batas. Maka Nabi bertanya lagi, dzanbuka a'dzam amil kursi. Dosamu lebih besar atau kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar? Dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Ditanya lagi sama Rasulullah, dzanbuka a'dzam amillah. Mana yang lebih besar, dosamu atau Allah? Maksudnya ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Mana yang lebih besar? Maka dia ketika mendengar itu, rahmatnya Allah dan ampunannya Allah sudah pasti lebih besar daripada dosa saya. Nah, dia saat itu baru nyadar, oh berarti sebesar apapun dosa yang saya lakukan, kalau saya mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ampunan Allah lebih besar, kasih sayangnya Allah itu lebih besar kepada hambanya. Maka kemudian Rasulullah SAW ngasih cara, karena ini dosa besar ya, dosa besar berarti cara ampunannya juga besar. Disuruh taubat sama Rasul sudah pasti, untuk mendapatkan itu harus bertaubat. Kemudian amaliyah yang dilakukan supaya dosamu tadi diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, alaika bil jihad fisabilillah. Engkau harus keluar jihad di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seruan peperangan, kau harus keluar bersama prajurit Islam, perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, inni liman ajmanan nas ay ad'afuhum qalban walaula anna ahli tu'nisuni idza kharastu lailan ma kuntu af'aluhu gad. Ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang hatinya lemah, penakut. Kalau bukan karena keluarga saya itu nyemangati saya kalau keluar malam hari, kalau nggak disemangati saya nggak keluar, saking takutnya. Jadi keluar dari rumah malam hari itu, saya tuh terkadang disemangati itu sama keluarga saya. Jangan takut, di jalan aman. Kalau bukan karena saya itu ditenangkan dengan keluarga saya, malam saya nggak keluar dari rumah, saking menakutnya. Jadi saya kalau untuk mendapatkan ampunannya Allah suruh jihad, saya nggak berani. Matu teko omah aja nggak berani, apalagi suruh jihad di jalan Allah. Keluar rumah di malam hari itu nggak berani, apalagi untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW berkata, alaika bisyam. Kalau begitu engkau harus puasa. Puasa itu nanti akan menjadikan Allah mengampuni dosamu. Maka dijawab oleh lelaki tersebut, ya Rasulullah, saya ini orang miskin, gak pernah kenyang kecuali daripada roti yang terbuat dari tepung yang kering. Wes kere, jarang mangan kok disuruh puasa lagi ya Rasulullah. Saya gak mampu suruh puasa. Jadi orang ini datang kepada Nabi
Nanya caranya supaya dosa saya diampuni bagaimana, tapi ngenyang. Disuruh jihad bilang saya nggak berani. Keluar rumah aja di malam hari saya nggak berani. Kata Nabi, kalau begitu kau puasa. Ini nggak bisa. Mangan enak nggak pernah kok. Makan cuma dari roti tok, suruh puasa lagi saya nggak mampu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu alaika bis salati fi jawfil lail. Kalau begitu kau harus bangun malam, sholat di malam hari. Tahajud. Jadi tahajud ini ada keistimewaannya. Kalau sholat 5 waktu itu ibarat, itu kan sholat wajib, itu ibarat kalau seorang raja terima tamu tapi open house. Ya, ada raja, dia punya waktu open house, rakyatnya mau datang kapanpun boleh. Itu ibarat sholat 5 waktu. Jadi semua orang lakukan, semua orang saat itu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi sholatul lail itu ibarat seorang raja yang menerima tamunya 4 mata, face to face, hanya berdua. Jadi perbedaannya sholat tahajud itu adalah waktu khususiyah di mana seorang hamba itu bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu wali pun di muka bumi ini yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala terkecuali ngamalkan sholatul lail. Gak ada ceritanya wali malam tidur itu, gak ada, gak bangun, gak ada. Yang namanya orang-orang dekat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di malam harinya hidup. Malam harinya mereka hidupkan untuk bertagarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada ulama yang mengatakan apa? Kalau bukan karena waktu tahajud saya sudah nggak betah hidup di muka bumi ini. Lebih baik saya mati. Tapi karena dunia ini masih diisi sama Allah kenikmatan apa? Adanya waktu malam, sepertiga malam, waktu tahajud di mana saya bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena itu saya sudah milih mati. Uwais Al-Qarani itu kalau malam punya planning. Malam belum datang dia sudah punya planning. Malam ini malam sujud. Maka dia bangun seluruh malamnya untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Sujud mulai dari awalul lail, malam. Jadi mulai ba'dal isya dia mulai tahajudnya di sujud, gak ngangkat kepalanya kecuali menjelang subuh. Besoknya planning, malam ini malam ruku', maka ruku'nya diperpanjang. Malam ini malam tasbih, maka mulai datang malam tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya jadi orang besar, karena orang besar itu dalam beribadah punya planning. Jenengan di sini semua akan pernah yang namanya yang duduk sini, insya Allah akan semuanya kerja dan tahu pekerjaan yang tidak dimanage benar-benar manajemennya tidak akan berkembang. Kalau orang kerja manajemennya betul-betul diatur, ada pembukuannya, kemudian ada tutup buku, buka buku, dipelajari kok nggak laku bulan ini kenapa? Itu kalau ada itu semua kerjaannya nengkat. Tapi kalau nggak ada, ya gitu-gitu aja. Nah begitu juga dengan ibadah. Ibadah kalau nggak ada tutup buku, nggak ada buka buku, nggak ada manajemen, nggak dipikirkan pemasaran yang baik seperti apa, ya nggak akan berkembang. Contoh, bukan saya menghina, cuma sekedar contoh saja. Saya di kampung saya ada orang jual cabuk rambak, kalau di Solo namanya cabuk rambak. Sama orang jual pecel gendong, nasi pecel yang digendong. Itu saya masih TK yang jual pecel itu, saya masih TK yang jual cabuk rambut juga itu. Sampai sekarang saya sudah punya anak 2, ya masih berjualan gendong itu. Kenapa tidak berkembang? Bukannya nggak berkah, enggak. Kita nggak mau menghina. Tapi sini perbedaan. Ada orang yang kerja dengan manajemen yang benar. Kalau manajemennya benar, diatur keuangannya. Ada saya lihat dulu pecel gendong, sekarang sudah punya warung pecel istimewa besarnya. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita seperti tukang pecel gendong atau tukang kerupuk, ya sampai 20 tahun lagi kita hanya dapat modal untuk beli kerupuk dijual di keesokan hari, sisanya sedikit buat makan. Tapi kita harus punya manajemen supaya apa? Selain kita jual kerupuk besar, nanti kita punya pabrik kerupuk. Kalau kita dalam ibadah nggak punya manajemen seperti itu, nggak punya nata, nggak punya tutup buku sama buka buku, sampai 20 tahun kedatang kita masih kayak gini. Yang duha yang nggak pernah duha, yang nggak pernah witir yang nggak pernah tahajud, yang nggak akan pernah tahajud. Karena apa? Tidak pernah dimanajemenkan. Niat aja nggak pernah. Gimana mau berubah? Jadi kalau mau berubah harus apa? Harus ada manajemen ibadah antara kita dengan Allah Ta'ala. Ambil dalam satu hari itu duduk setengah jam untuk tafakur.
Sebagaimana kalau kita punya kerjaan, itu paling tidak seminggu sekali kita punya waktu duduk sendiri, buka buku catatan kita, buku pembukuan kita mau tutup buku, kita mau lihat apa yang kurang, apa yang belum dilakukan, sehingga kalau pas kita lagi konsentrasi dengan buku kita ini, kita diganggu sama anak aja nggak mau. Nanti dulu nak, bapak tak kerja, diganggu aja nggak mau. Kita juga harus punya waktu dalam sehari, nggak kita setengah jam duduk, jangan mau diganggu sama orang. Ada orang datang tinggalkan, nanti urusannya nanti. Sekarang saya mau mikir, tafakur sama Allah Ta'ala. Satu minggu ini saya sholat 5 waktu yang berjamaah berapa kali? Oh ternyata sholat 5 waktu saya jamaahnya cuma selama 1 minggu ini ternyata cuma 3 kali. Khasarah, rugi. Saya dikasih kesehatan sama Allah, padahal sholat jamaah itu lebih mulia daripada sholat sendiri 27 derajat. Sebagaimana saya kalau urusan uang nggak mau cari yang dikit, maunya yang banyak, saya juga nggak mau nanti uang saya di akhirat sedikit. Adanya koreksi. Ya Allah, ternyata 1 minggu ini saya sholawat sama Nabi cuma kemarin hari Kamis tok, itu pun cuma 20-30 kali, berarti harus diperbaiki. Kalau nggak ada yang kita catat, nggak kita manajemen. Ya Allah, 1 bulan ini ternyata saya cuma bangun tahajud cuma 2 kali, ini keterlaluan, bulan depan nggak boleh, bulan depan minimal harus 10. Dan dipaksakan. Nah ini kan manajemen. Kalau orang sudah punya niat, punya tekad yang bantu Allah, jangan takut. Allah itu cuma nunggu hambanya, nunjukkan tekadnya, nunjukkan kemauan yang benar-benar dan usahanya. Kalau sudah ditunjukkan, dibantu sama Allah Ta'ala. Jangan anggap kita yang bisa berbuat sendiri, enggak, itu semuanya atas taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting tunjukkan. Kalau ada orang mau berangkat haji, duit suka ngendi, tapi kalau sudah nunjukkan tekadnya, buktinya apa? Ya banyak orang dari desa kalau bicara duit gak punya duit, tapi bisa berangkat haji. Entah itu caranya gimana, didatangin orang, diberangkatkan temannya dan lain sebagainya. Allah punya cara tersendiri. Asalkan ada apa? Tekad. Nah kalau tidak ada tekad, nunjukkan tekad kalau dia mau berangkat haji aja nggak ada. Kadang malah niat aja nggak pernah. Ya jauh. Jadi kita butuh manajemen. Duduk sendiri setiap hari, ambil waktu gak ketang setengah jam, gak bisa setengah jam, 15 menit, bertafakur tentang manajemen kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini tadi sahabat tadi disuruh jihad gak berani, suruh puasa gak mampu, disuruh bangun malam sama Rasulullah, maka dia bilang apa? Ya Rasulullah, kalau subuh saya gak dibangunin sama istri saya, gak bangun. Jadi ternyata masih ngayal lagi. Ini dia niat minta dapat ampunan dari Allah, dikasih caranya sama Nabi, semuanya sama dia diayalin semua. Suruh jihad gak berani, suruh puasa gak kuat, suruh bangun malam dia bilang apa? Lalu saya tidak dibanguni sama istri saya, ya subuh bablas. Maka Rasul SAW tabassam hatta badat nawajidahu. Nabi itu sampai tersenyum sampai kedua lesung bibitnya kelihatan. Jadi nggak terus ngamuk. Kowe iki njaluk ampun kok dikajari kok malah nggak diamuk sama Nabi. Karena orang ini tulus, dia betul-betul meminta ampun sama Allah dan dia jujur nyebutkan ya Rasul, nggak pakai ditutup-tutupin. Nggak kayak kita kadang minta ampun, kowe ngene-ngene, nggih insyaallah kalau lampahi. Padahal nggak dilakukan sama dia, gol nggih tok. Nah ini malah justru jujur, kepingin dapat ampunan dan dia ngomong apa adanya sama Rasulullah. Daripada saya nggak, barangkali ada jalan lain. Kalau tidak ada jalan lain ya sudah, mau nggak mau saya paksakan. Maka dijawab oleh Rasul SAW, kalau begitu bagimu 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangannya Allah, dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu berbanyaklah mengucap Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. 2 kalimat ini ringan diucapkan di lisan, tapi berat di timbangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Jangan ditinggal. Kita kan punya dosa banyak. Kalau begitu kita amalkan ini, minimal sehari kita baca berapa? 500 kali, ya baca 500 kali. 500 kali kan sebentar. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim. Sama habis bangun motor, pulang dari pengajian, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim. Mau berangkat kerja, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim. Ya. Ibu-ibu sama masak, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim. Sama nyapu, daripada cuma nyapu dok. Nyapunya bisa jadi ibadah. Sama-sama dapat bersihnya, sama-sama rumahnya bersih.
Yang satu bersihkan tidak dapat apa-apa kecuali kebersihan, yang satu bersihkan dengan beribadah. Bersihkannya dengan apa? Dengan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa 500-100. Yang penting diperbanyak, karena itu dua kalimat sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di Saudi ada satu kakek-kakek tua. Kalau sholat di masjid itu sholatnya selalu di saf depan. Suatu ketika dia ngerasa entah kenapa selesai sholat dia langsung maju ke arah imamnya. Imamnya belum baca wirid, belum baca doa, dia tiba-tiba duduk di hadapan imamnya, dengkulnya ini nempel dengkulnya imamnya. Kemudian dia berkata apa? Ajarkan aku sesuatu yang bisa aku bawa mati. Nah maka si imam itu bilang, tunggu dulu sebentar, saya mau wirid. Enggak, ajarkan aku sesuatu yang bermanfaat yang bisa aku bawa mati. Maka orang ini ngira apa jangan-jangan ini ajalnya sudah dekat, maka diajarkan. Yang terlintas di benak imam tadi ucapannya Rasulullah, ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Dua kalimat ini sangat dicintai sama Rasulullah, sama Allah Ta'ala. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Didengarkan sama kakek tua tadi. Kakek tua tadi bilang apa? Ulang, saya belum hafal. Kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulang lagi. Diulang berapa kali sampai dia bilang sudah saya hafal. Maka dia pulang. Semenjak saat itu nggak ada yang keluar dari lisannya kecuali kalimat itu. Dia pergi jagong ke tempat acara keluarganya, siap ketemu orang, kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Siap orang dinasihatin supaya ngucapkan itu. Ketemu sahabatnya dinasihatin itu, ketemu siapapun dinasihatin itu, sampai akhirnya suatu saat dia terserang stroke, sampai nggak sadar berhari-hari di rumah sakit. 7 hari 7 malam ini orang nggak bangun. Dokter sudah putus asa, anaknya sudah kumpul semua. Tiba-tiba setelah 7 hari 7 malam ini orang melek, bangun. Maka anaknya saking senangnya teriak panggil dokternya, dok ayah saya sudah bangun. Maka dokternya datang, semuanya menyaksikan orang ini setelah mati selama 7 hari lah, stroke, sudah koma 7 hari, tiba-tiba bisa sadar. Ketika dia buka matanya maka dia lepas yang alat bantu nafasnya. Dokter ketika meriksa pakai alat itu ya, dipegang tangannya dokternya. Kemudian dia berkata, ya dokter, wahai dokter, ada 2 kalimat tetap terucap dalam lisannya, karena kebiasaan. Orang kalau kebiasaan akan mengucap 2 kalimat. Sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangannya Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, meninggal dunia. Jadi sadar hanya untuk mengucap kalimat thayyibah yang dicintai sama Allah, dan dia meninggal dalam keadaan mengucap kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau meninggal dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya semasa hidupnya perbanyak. Kalau tidak perbanyak ngucap kalimat itu nggak bisa ngucap. Yang ada ucapan yang sering dia ucapkan. Kalau seringnya misuh, seringnya ngomong kotor, matinya akan mengeluarkan kalimat itu. Karena kalimat yang sering dia ucapkan itu yang akan terbenang di sini. Kalau yang susah, yang jarang diucapkan itu kan susah. Kalau jenengan di sini misalnya ada, kalau ada, saya nggak mengatakan ada, kalau ada misalnya yang sudah tidak membaca doa bangun tidur selama 30 tahun mungkin. Terakhir baca doa bangun tidur 30 tahun yang lalu, sekarang suruh baca kan kangelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna. Bingung. Kenapa sudah 30 tahun tidak terucap? Kalau kalimat la ilaha illallah nggak pernah terucap, nanti di akhir usianya pun akan susah ngucapnya. Tapi kalau sudah sering la ilaha illallah sering diucapkan, maka dengan mudah nanti dia akan mengucapkan kalimat tersebut. Alaiha nahya wa alaiha namut. Hidupnya penuh dengan la ilaha illallah, maka wafatnya juga akan dalam keadaan kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak zikir-zikir ini, insyaallah kan menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang tidak sengaja yang kita lakukan. Wa yurwi 'anal 'abd idza qala la ilaha illallah, diriwayatkan seorang hamba itu kalau berkata la ilaha illallah atat ala sahifatuhu fala tamuru ala khati'atin illa mahadha hatta tajida hasanatun mithluha fatajlisu ila janibiha
Di dalam riwayat disebutkan orang itu kalau membaca la ilaha illallah, maka la ilaha illallah tadi masuk ke buku catatan amalnya. Kemudian dia berjalan melewati paragraf demi paragraf, halaman demi halaman, dan kalau yang dilewatin perbuatan dosa, dihapus dosanya itu dengan kalimat la ilaha illallah, sampai dia mendapatkan amalan baik seperti ucapan itu, kemudian bersanding di sebelahnya. Jadi ibarat kata kalau jenengan punya buku catatan amal 14 halaman, mulai dari hidup sampai sekarang 14 lembar misal, kemudian setiap alinea itu ada perbuatan dosa. Selama hidup itu nggak pernah berbuat baik kecuali baru kemarin misalnya. Berarti di halaman ke-14, di halaman ke-14 ada puasa atau sedekah. Maka la ilaha illallah ini masuk ke buku, masuk ke paragraf pertama, nyari amal baik. Kalau dia nggak dapat, dia lewat terus turun ke paragraf 2, dan lewatnya ini seperti stabilo, seperti apa namanya, penghapus, ngapusin dosa-dosa. Dosanya dihapus semua sampai dapat amalan baik. Oh ternyata di halaman 14, ya sudah 13 halaman tadi kehapus dosanya. Itu manfaatnya mengucap la ilaha illallah. Dan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang mudah bacanya dipanjangkan dengan suara yang keras, maksudnya kerasnya bukan keras banget, tapi dengan suara dipanjangkan dengan niat ta'zim. Jadi ngeraskan baca suara pakai suara, kemudian dipanjangkannya itu dengan ta'zim kepada Allah niatnya, maka diampuni 4.000 kesalahannya. La ilaha illallah. Ini dipanjangkan, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Dipanjangkan dengan niat pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka ribuan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadits, dalam hadis juga diriwayatkan, man qala la ilaha illallah 3 marrat. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, kanat lahu kafarah likulli dzanbin asabahu fi dzalikal yaum, maka menjadi pelebur bagi dosa yang dia lakukan di hari tersebut. Dan dosanya dosa kecil ya, bukan dosa besar. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini ada dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Belum lagi sholatnya, ya, belum lagi sedekahnya. Jadi insya Allah keluar dari harinya tidak ada dosa tersisa. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ma min rajulin, tidak seorang pun dari seseorang, yatatahhar, bersuci, fayuhsinut tuhur, maka dia bersuci dengan sebaik-baiknya, wudu dengan sebaik-baik wudu. Thumma ya'madu ila masjidin minal masajid min hadhil masajid, kemudian dia pergi ke masjid manapun lah, salah satu daripada masjid-masjid yang ada. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin hasanah, terkecuali Allah itu mencatat baginya setiap langkahnya 1 amal kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan akan diangkat baginya 1 derajat. Wa yakhuttu anhu biha khati'ah, dan akan dihapus dosanya 1 dosa. Jadi setiap 1 langkah 1 dosa dihapus, 1 langkah 1 dosa dihapus. Wudu, jadi kalau wudu tidak usah di masjid, wudu di rumah. Wudu di rumah dalam keadaan wudu yang benar, habis itu keluar dari rumah ke masjid mau sholat. 1 langkah 1 pahala, 1 langkah ngilangin 1 dosa. Kira-kira kalau kita dari sini ke masjid 100 langkah, 100 dosa hilang, dan 100 amal baik masuk, dan 100 derajat diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan kalau kita berangkat sholat Jum'ah, cari jalan yang agak jauh sedikit. Maksudnya bukan jauhnya kebablasan, enggak, tapi kalau ada jalan pintas ya kita jangan pilih jalan pintasnya, nanti pulangnya baru lewat jalan pintas. Rumah di sini, ada kampung belok gini, ini masjidnya, kita lewat jalan raya karena agak muter sedikit ya, bukan terus rumahnya di Inggurawan, tempat Jumatannya di Katangan Pasar Kliwon dekat rumah, mau Jumatan pergi ke Carian saya muter. Nah ini malah sampai sana nggak dapat fadilahnya datang di awal Jum'ah. Jadi tetap pada logikanya, tapi cari yang agak jauh. Pulangnya jangan lewat jalan yang sama, lewat yang lebih dekat. Kenapa kok nggak yang sama? Supaya yang kita injak nanti bersaksi di hadapan Allah kalau hari itu kita Jumatan. Jadi kan semua yang ada ini kan bersaksi. Kalau podo ya, makanya kan kita sering lihat para ulama, para kiai itu kalau sholat, habis sholat fardu, sholat sunnah pindah tempatnya kan. Kenapa tidak di tempat yang itu? Supaya tempat itu nanti bersaksi di hadapan Allah dipakai buat sholat.
Kalau tetap di satu tempat kan yang bersaksi dia aja. Tapi kalau pindah sedikit maka tanah sebelahnya ikut bersaksi. Ya, sholatnya pindah sedikit. Bukan terus setiap sujud minggir sedikit malah batal. Jadi waktu sholat aja yang kita. Ya, kalau mau kita bangun 2 rakaat lagi ya geser sedikit tidak apa-apa. Makanya kita juga diajarkan baca subhanallah pakai gini, atau pakai gini supaya apa? Jari jemari nanti juga bersaksi, dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tadi berbuat dosa, kalau dosanya dosa besar dia bertobat, taubatnya taubatan nasuha, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala apa? Akan dibikin lupa semua anggota tubuhnya daripada perbuatan dosa yang dilakukan, dan dihilangkan semua saksi-saksinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihapus dari buku catatan amalnya. Kita itu kalau kerja sama orang punya salah, kita minta maaf ya sudah, tapi bukan berarti hilang dari buku keterangan. Bolosnya kan masih ada, pelanggarannya kan masih ada. Dimaafkan tapi bukan berarti hilang. Kalau sama Allah Ta'ala begitu orang taubatnya taubatan nasuha, dihapus dari buku catatan amalnya. Dalam riwayat nanti semua tangan anggota tubuh bersaksi di hadapan Allah, ini seluruh anggota tubuhnya dibikin lupa, amnesia, karena sudah diampuni sama Allah. Mata yang tadinya digunakan untuk bermaksiat yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah, ya Rabb ini mata digunakan untuk bermaksiat, dibikin lupa, jadi nggak bersaksi. Tempat yang digunakan untuk bermaksiat, dinding, ini kan semua akan jadi saksi. Ruangan ini akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Nah ini semua dibikin lupa sama Allah. Jadi betul-betul diampuni sama Allah secara totalitas. Syaratnya apa? Taubatan nasuha. Maka taubatan nasuha itu nggak rugi. Kita semuanya punya dosa. Kita semuanya punya dosa besar. Gak jarang dari kita yang sering meninggalkan sholat, mau sengaja nggak sengaja. Dosa besar tuh banyak yang kita lakukan. Jangan pernah malas minta ampun sama Allah Ta'ala, karena manfaatnya kembali kepada diri kita. Minta ampun sama Allah, nangis. Jangan pernah nggak nangis. Kalau betul-betul mau taubatan nasuha tuh minta sama Allah, nangis. Betul-betul nunjukkan penghambaan kita. Betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan. Kita nih kalau minta sama Allah nggak bener. Kadang cuma sandiwara. Kadang hati kita tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya. Harus minta dengan nangis. Sampai saya kasih contoh aja lah. Insya Allah contoh ini bisa dibuat pegangan. Cara minta sama Allah yang benar bisa buat pegangan hati. Cara supaya hati kita ini minta sama Allah benar, caranya walaupun agak ekstrim. Pernah naik pesawat gak? Hah? Kalau yang pernah naik pesawat, yang nggak pernah naik pesawat kita kasih contoh yang lain. Yang pernah naik pesawat, orang naik pesawat itu kan pasrah kan di atas. Kalau mandek ya naudzubillah, ya mesinnya mati naudzubillah, kan pasrah. Andai kata pas kita naik pesawat ada turbulensi, ya ada turbulensi itu nabrak awan hitam pekat, mesin sampai mati biasanya beberapa detik, terus guncangan yang luar biasa. Kira-kira kita minta tolong sama sebelah kita, tolongan aku, enggak kan? Apa yang ada di hati kita? Hanya Allah. Enggak mikir bapak, enggak mikir ibu, enggak mikir siapapun. Yang ada kita takut yang luar biasa, minta ya Rabb, kalau bukan engkau enggak ada yang bisa menyelamatkan. Di saat itu kerajaan hati kita penuh dengan Allah Ta'ala. Kalau kita setiap minta sesuatu sama Allah dengan hati yang seperti itu, diijabahi sama Allah Ta'ala. Saat ada di pesawat, turun di bawah, kita nggak punya hati seperti itu, ya kan? Maju mundur. Beb, saya nggak pernah naik pesawat, nggak pernah ngerasakan. Ya sudah, jenengan besok loncat dari terjun payung lah. Ya sudah, kalau kita dalam keadaan kondisi-kondisi yang seperti itu tuh yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu terapkan. Ketika kita minta ampun sama Allah, terapkan. Kalau kita ini betul-betul kita nggak lagi jatuh dari pesawat, lebih bahaya daripada itu. Kalau kita berbuat dosa nggak minta ampun sama Allah, itu lebih bahaya daripada kita jatuh dari pesawat. Jatuh dari pesawat itu mati. Mati itu enak. Tapi kalau kita nggak dapat ampunan sama Allah, nanti kita akan berharap mati di tempat yang tidak ada kematian. Ketika manusia disiksa sama Allah, di nerakanya Allah, yang diharapkan sama manusia apa? Mati. Dan ternyata di dalam alam situ sudah nggak ada kematian. Kita akan berharap kematian di mana di tempat tersebut sudah tidak ada kematian lagi. Maka lebih baik kita di sini sudah minta ampun sama Allah supaya nggak diampuni di sana, nggak disiksa di sana. Jadi jangan sampai kita pernah nunda. Punya waktu saat ini ya kita taubat. Tiap malam kita taubat, minta sama Allah.
Oh, itu manfaatnya kembali kepada kita. Kita dicintai sama Allah. Ada nggak ada dosa kalau kita bertobat sama Allah, jadikan kita dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah. Kalimatnya apa? Bukan taibin, tawwabin yang banyak bertobat. Kalau taibin yang bertobat, tapi tawwabin sighah mubalaghah, banyak. Tawwabin paling banyak bertobat. Ini akan menjadikan kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada anhu aidan, Nabi juga bersabda dalam hadisnya, ala adullakum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian aku berikan sesuatu, aku berikan tahu kepada kalian sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian, yaitu derajat di surganya Allah. Maka para sahabat menjawab, "Oh ya Rasulullah, apa itu?" Maka dikatakan oleh Rasulullah, isbaghul wudu alal makarih. Jadi isbaghul wudu alal makarih, berwudu bagi orang yang tidak mampu berwudu, sakit dipaksakan wudu, dingin dipaksakan untuk wudu. Ini usahanya dia untuk berbuat seperti itu, untuk berwudu di waktu dia susah, menjadikan apa? Menjadikan dirinya diampuni dosa-dosanya sama Allah, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa kathratul khita ilal masajid, banyak langkah ke masjid. Yang ketiga, wantidarus shalah ba'da shalah, nunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi ini amalan yang luar biasa. Datang sholat duhur, selesai sholat duhur sudah nunggu lagi waktu sholat asar. Nah, ini orang yang hatinya terikat dengan Allah itu selalu nunggu. Dari sholat, selesai sholat sudah nunggu sholat berikutnya. Masuk sholat berikutnya sudah nunggu lagi sholat berikutnya. Hatinya terikat dengan Allah Ta'ala. Sama seperti orang yang jatuh cinta. Kalau cintanya sama Allah ya gitu, nunggu waktu perjumpaan. Orang yang jatuh cinta sama perempuan, bisanya ketemu malam minggu, maka dari malam minggu itu selesai ketemu sudah nunggu lagi malam minggu, sudah kepingin cepat-cepat malam minggu datang. Ini kan buktinya cinta. Nah, orang yang cinta sama Allah, dari waktu sholat pertama ke waktu sholat berdua, dia selalu nunggu. Selesai sholat dia sudah menanti lagi waktu perjumpaan lagi, menanti lagi waktu perjumpaan lagi. Itu tandanya cinta, selalu menanti waktu perjumpaan. Dan kita nunggu sholat, dari sholat satu ke sholat yang lain, nunggunya kita itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni sama Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal hasanat minha ma yukaffiru dzanb asabik dunal lahik. Ketahuilah bahwasanya amal hasanah ini ada yang menghapus dosa yang lalu, tapi tidak menghapus dosa yang akan datang. Tapi seperti apa? Seperti puasa hari Asyura 10 Muharram. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka dosanya selama 1 tahun diampuni. Setahun yang lalu diampuni sama Allah Ta'ala. 1 tahun dosanya diampuni semua. Bukan dosa besar ya, dosa besar, dosa sama manusia itu beda. Ini dosa-dosa yang kecil. Kemudian wa minha ma yukaffiru dzanba sabiq wal lahik. Dan ada juga yang mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Seperti apa? Seperti puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah itu tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Dan kemudian dikatakan tadi kan dosa yang lalu dan yang akan datang. Maksudnya gimana? Yang akan datang itu kita diberi perisai, diberi perlindungan supaya tidak berbuat dosa sampai 1 tahun ke depan. Jadi dijaga supaya tidak berbuat dosa. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maksudnya yang akan datang apa? Yang akan datang kau itu diberikan sesuatu agar terhindar daripada perbuatan dosa. Jadi puasamu tadi jadikan dosamu setahun yang lalu diampuni. Puasamu jadikan engkau yang biasanya tiap pagi ngerasanin orang, dibikin nggak ngerasanin, dijaga sama Allah Ta'ala supaya engkau tidak berbuat dosa. Jadi jangan sampai ditinggalkan amal-amal ini, amal-amal yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruya, dan diriwayatkan juga, khaslatan la yuhafidhu alaihima abdun muslim ila dakhalal jannah. Dan ada 2 hal juga di mana seorang muslim itu tidak menjaganya dan mengerjakannya kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini ada amalan 2 hal. Kalau setiap muslim ngamalkan, jaga supaya tidak ngelewatin amalan ini, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Rasulullah, ala wahuma yasir, kedua-duanya ini gampang, enteng, ringan. Wa may ya'mal bihima galil, akan tetapi yang ngamalkan sedikit. Enteng tapi yang ngamalkan sedikit. Apa? Yusabbihullah fi duburi kulli salatin 10. Bertasbih kepada Allah selesai salat 10. Kemudian bertahmid 10. Kemudian bertakbir 10. Maka kalau dihitung dalam salat 5 waktu,
fadzalika khamsuna wa mi'ah, 150. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, 30 kan, dikali 5 waktu berarti 150. Wa alfa wa khamsa mi'ah fil mizan, akan tetapi di timbangannya Allah jumlahnya 1500, karena setiap amal kebaikan satu dilipat gandakan 10, jadi 1500. Kemudian ketika sudah selesai dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Allahu akbar 34 kali, maka totalnya berapa? 100. Kalau dikali 5 berapa? 500. Berarti kalau ditimbangan berapa? 5.000. Berarti kalau sehari dia tadi 5.000 tambah berapa? 1.500, 6.500. Sedangkan satu kebaikan menghapus satu dosa. Kalau satu hari kita beramal 6.500 kebaikan, ada nggak orang yang selama sehari punya dosa 6.500? Nggak ada, kesel. Kadang kita berbuat dosa insya Allah 20 kali aja wis kesel, nggak akan sampai 100-200. Ini dia punya 6.500 kebaikan yang Allah catat di buku amalannya. Kalau nggak bisa baca salah satunya lah. Jadi minimal kalau kita nggak bisa subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ya baca yang 10 tadi. Jangan sampai ditinggalkan total. Kalau ulama kita, salaf kita biasanya ngajarkan, mungkin kita sering lihat bersolat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus baca wirid sebentar, megang dadanya, baca alam nasrah, baca ayat kursi alam nasrah, kemudian kita lihat tangannya gini-gini. Nah itu yang dibaca subhanallah itu 10, terus alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Kemudian baca wirid Allahumma anta salam ka salam wa iklu salam fa hina rabbana bi salam wa adkhilna daraka darus salam Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru subhanallah yang 33. Nah kalau nggak bisa ngamalkan yang itu, yang 33 itu jangan sampai ditinggal kalau bisa. Nah ini yang luar biasa. Kalau memang terburu-buru nggak bisa, baca yang 10. Nah ini supaya kita nggak kehilangan keutamaan daripada amal soleh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan insya Allah di pembahasannya akan datang kita baca, kita akan kaji pembahasan terakhir tentang akhlak wa khaliqin nas, yaitu pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Insya Allah kita hadir di majelis ini kan juga termasuk bagian dari amal soleh, dan insya Allah nggak pulang dari sini kecuali amal ini menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-mujibata rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar, wa nas'aluka ya Allah an taqabbal jami' hajatina wa da'watina ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ala man wa aslafuna wa ajdaduna an Allah tkhilniyatana fi niyyatihim wa amalana fi amalihim wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.